Timnas Indonesia memiliki pelatih baru. PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala dengan durasi kontrak 2 tahun. Patrick Kluivert bertekad untuk membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman yang dimilikinya, ia bisa mengimplementasikan ide dan filosofi sepak bolanya. Fokusnya adalah memastikan seluruh pemain punya satu visi dan tujuan yang sama. Kluivert tidak sendirian. Ia membawa 2 asisten pelatih yaitu Alex Pastur dan Denny Lanzat serta beberapa staf lain yang belum disebutkan ke dalam jajaran staf kepelatihan Timnas Indonesia. Kluivert punya pengalaman sebagai pelatih kepala, yaitu saat membesut Timnas Curaçao selama 2 periode dan terakhir melatih di klub asal Turki Adana Demirspor. Gaya melatih Patrick Kluivert mengadopsi gaya menyerang khas Belanda yaitu total football, yang ia dapatkan saat sebagai pemain dan asisten pelatih untuk pelatih ternama seperti Louis van Gaal, Guus Hiddink, Frank Rijkaard, dan Ange Postecoglou. Karir kepelatihan Kluivert dimulai pada tahun 2008 sebagai pelatih penyerang. Ia lalu bertahap menjadi asisten pelatih, pelatih kepala dan pernah menjadi manajer Akademi Barcelona dan direktur olahraga di PSG. Mantan striker legendaris Belanda ini membawa visi besar, yakni mengadaptasi filosofi gaya sepak bola menyerang dan penguasaan bola ala Johan Cruyff. Kluivert selalu menekankan pentingnya sepak bola menyerang dengan penguasaan bola. Gaya bermain reaktif dan taktik membangun serangan dari belakang dengan memanfaatkan umpan pendek. Filosofi ini juga berhasil menciptakan aliran permainan yang lebih cair dan efektif. Dalam 6 pertandingan terakhir melatih Adana Demirspor, tim asuhan Patrick Kluivert selalu mendominasi penguasaan bola. Banyak formasi yang digunakan oleh Patrick Kluivert. Dengan mengandalkan sepak bola menyerang dan penguasaan bola, ia lebih sering memakai formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. Formasi tersebut juga bisa berubah menyesuaikan dengan komposisi pemain dan lawan yang akan dihadapinya. Saat in possession atau dalam penguasaan dengan bola, Kluivert menginstruksikan pemainnya untuk bermain dengan melebar, memanfaatkan lebar lapangan untuk menciptakan ruang dan membuka jalur umpan. Bermain lebar dapat membantu tim mempertahankan penguasaan bola dan menciptakan peluang mencetak gol. 2 gelandang bertahan harus melindungi 4 bek dan menghubungkan lini pertahanan dengan lini serang. Keduanya harus memiliki akselerasi yang eksplosif untuk membantu cover, screening, dan duel. Dengan memanfaatkan lebar lapangan, pemain sering melakukan switch play atau perpindahan bola dari satu sisi lapangan ke sisi lainnya untuk mengubah titik arah serangan. Tak jarang juga pemain melakukan umpan direct long ball untuk membangun serangan cepat dari pemain bertahan ke pemain menyerang. Pemain bertahan akan menarget ke striker atau ke kedua pemain sayap untuk menciptakan peluang mencetak gol. Strategi untuk menambah peluang mencetak gol juga hadir dengan posisi attacking midfielder akan naik sejajar dengan posisi striker dan 2 winger menciptakan 4 penyerang di lini depan. Strategi counter attack menjadi andalan untuk mencetak gol. Para pemain menggerakkan bola ke depan dengan cepat memanfaatkan ruang yang ditinggalkan tim lawan. Saat out possession atau di luar penguasaan bola, Kluivert memakai strategi bertahan mid-block. Para pemain memposisikan di sepertiga tengah lapangan dan memprioritaskan struktur yang kompak dengan tujuan untuk menghentikan lawan bermain menembus area pertahanan. Dalam bertahan penting untuk saling cover atau menutupi area yang ditinggalkan pemain lain. Pemain yang terlalu jauh keluar areanya sebisa mungkin untuk di-cover
menutup celah yang akan dieksploitasi oleh lawan. Strategi counter pressing juga diterapkan oleh Kluivert. Setelah kehilangan penguasaan bola, para pemain akan langsung mengejar bola secara agresif dan mengambil kembali penguasaan bola secepat mungkin. Yang menarik dalam counter pressing adalah Demirspor. Bek tengah akan bergerak maju secara agresif jauh ke depan untuk merebut bola dari penguasaan lawan. Dibutuhkan keterampilan dalam membaca arah bola bagi bek tengah agar lebih efektif dalam merebut atau menguasai bola. Selama menjadi pelatih, Patrick Kluivert pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Versatile Eleven sudah merangkumnya sebagai berikut. Kelebihan pertama yaitu efektif dalam mencetak gol dari skema counter-attack. Tim asuhan Patrick Kluivert dapat melakukan transisi menyerang mengalirkan bola ke depan dengan cepat dan mampu memanfaatkan ruang di pertahanan lawan untuk mencetak gol. Kelebihan kedua efektif dalam mencetak gol dari sepakan jarak jauh. Strategi ini diinstruksikan kepada para pemain untuk meningkatkan probabilitas mencetak gol atau saat pertahanan lawan sulit untuk ditembus. Kelebihan ketiga, Kluivert mengandalkan strategi counter pressing. Pemain akan bergerak agresif untuk merebut bola dari lawan dan mencegah lawan untuk membangun serangan. Patrick Kluivert memiliki beberapa kelemahan dalam strategi atau taktik yang digunakannya. Kelemahan yang paling penting yaitu dalam skema bertahan dan para pemain sering melakukan kesalahan individu. Skema bertahan para pemain, terutama saat menghadapi counter attack lawan, kurang baik. Dapat dilihat pemain bertahan sering kalah jumlah dengan pemain lawan dan miss posisi dalam mengcover area pertahanan yang kosong. Pengambilan keputusan yang kurang baik juga berpengaruh dalam bertahan sehingga lebih menguntungkan bagi tim lawan. Kesalahan individu yang sering dilakukan para pemain harus sebisa mungkin diminimalkan dan harus ditingkatkan koordinasi antar pemain karena akan berpengaruh dengan jalannya pertandingan. Patrick Kluivert akan segera memulai perjalanan menahkodai timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak banyak cukup waktu bagi Patrick Kluivert dan staf kepelatihan. Ia harus mempersiapkan skuad timnas Indonesia sebaik mungkin untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kita selalu dukung dan doakan timnas Indonesia untuk cita-cita besar yang bisa diwujudkan dengan semangat bersama dari seluruh elemen masyarakat. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.